Selamat pagi adik-adik. Kembali kita bersama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan ya. Yuk kita mau bangkit berdiri semua. Kita mau angkat satu pujian. Bapakku datang padamu. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Jangan ada yang main-main lagi ya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami masih dapat datang beribadah ke rumah Tuhan bersama-sama Tuhan Yesus. Walaupun kami Tuhan dalam tempat yang berbeda, tapi kami yakin dan percaya hadirat Allah hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah Tuhan Yesus pimpin kami dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ajar kami untuk dapat beribadah dengan tenang dan menjalankan ibadah dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita angkat pujian dari terbit matahari. Semuanya tetap bangkit berdiri ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Kita mau katakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil
gembira sekali. Kita ganti pujian kita lagi. Kita mau katakan setinggi-tingginya langit. Yuk kita mau nyanyikan pujian ini. Tetap bangkit berdiri ya. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, lingkupi. Terima kasih. Tidak ada yang main-main lagi ya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Buka suaranya. Setelah kita mempermuliakan Allah, mari kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk menyambut firman Allah yang kudus, supaya olehnya kita boleh dididik, boleh diajarkan, boleh dibimbing untuk menjadi anak-anak kerajaan Allah. Maka untuk itu mari semua lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kebaikan dan kasih setiamu yang ajaib untuk kami, sehingga kami boleh datang kepadamu untuk menikmati hadirat dan kebaikanmu. Setelah kami mempermuliakan Engkau Tuhan, maka permuliakanlah dirimu Tuhan melalui firman-Mu, agar Engkau boleh dikenal oleh orang banyak Tuhan, terutama anak-anak-Mu yang bersiap untuk menyambut firman-Mu. Maka kiranya kasih-Mu Tuhan boleh diam di dalam diri kami, menuntun kami dan mengajarkan kami. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu agar terpancar kasih setiamu yang suci dan kudus. Maka kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.
kakak sangat bersyukur masih diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan kebenaran Allah. Adik-adik, setelah kita lama untuk tidak bertemu, sekarang kita boleh bertemu walaupun di dalam media elektronik atau HP seluler. Tetapi kita tetap bersyukur karena hadirat Allah tetap hadir dimanapun dia, karena Allah kita adalah Maha Hadir. Sehingga ketika kita ada di rumah, ada di sekolah, atau dimanapun juga, Allah ada di sana. Allah tidak pernah tidak hadir, tetapi Allah selalu hadir di dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita selalu mempermuliakan Allah di dalam hidup kita. Maka adik-adik, mari kita membuka kitab suci kita, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13b. Oke, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13b. Di sana tertulis firman Allah berkata, "Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Nah, setelah kita membaca kitab suci ini, firman Allah, di sana kita bisa melihat bahwa karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka apa yang dapat kita dapat ketika kita menyatakan pernyataan ini? Karena tidak mungkin kita mengerti Allah kalau kita tidak mengetahui apa yang Allah punyai. Maka ketika kitab suci berkata, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan. Nah, yang berarti Allah lah yang mempunyai segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik di sorga, baik di bumi, baik di dunia yang akan datang maupun di dunia yang ada di masa kini. Maka adik-adik, melalui pengucapan doa Bapa kami ini, kita diajar untuk mengenal Allah, untuk mempermuliakan Allah, untuk memuji Allah, bahwa Allah lah yang mempunyai kerajaan. Allah yang mempunyai kerajaan. Maka sebab itu seharusnya hidup kita itu selalu dalam takut akan Tuhan. Karena kenapa? Kalau Allah yang mempunyai kerajaan, maka kita harus berhati-hati dalam setiap perbuatan kita. Kita harus berhati-hati ketika kita berbicara, baik kepada orang tua kita, baik kepada teman-teman kita, ataupun kepada sahabat-sahabat kita yang kita cintai. Maka dengan demikian, kalau kita memperhatikan semuanya itu, maka Allah yang mempunyai kerajaan akan memasukkan kita ke dalam kerajaannya itu. Dan di sana, di bagian yang kedua, dinyatakan bahwa Allah lah yang mempunyai kuasa. Nah, kuasa apakah itu adik-adik? Alkitab berkata bahwa Allah itu maha kuasa, yang berarti tidak ada sesuatu apapun yang Allah tidak bisa kerjakan. Berarti Allah itu maha kuasa, mampu melakukan sesuatu. Contohnya, kalau kita melihat bintang-bintang, Allah yang menciptakan bintang-bintang, Allah yang menciptakan matahari, dan Allah yang menciptakan manusia. Karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, kita patut untuk selalu bersandar kepada Dia, karena Allah akan melakukan segala sesuatu untuk kebaikan anak-anaknya, asalkan kita jangan melakukan perbuatan yang buruk. Itu tidak benar. Allah menginginkan agar semua anak-anaknya memiliki hatinya Tuhan, memiliki pikirannya
Tuhan. Untuk itu kita mesti waspada. Kalau kita berteman, kita jangan saling menghina. Kita tidak boleh membenci orang lain. Bahkan kita tidak boleh mencuri, bahkan menghina orang tua kita. Itu tidak boleh. Karena Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mampu, sangat mampu untuk melakukan segala sesuatu. Untuk itu kita harus tunduk di hadapan Allah. Untuk itu kita juga harus takluk atau patuh kepada Allah. Karena kita dijaganya. Karena Allah itu berkuasa di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, di sana dikatakan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, ketika kita menyatakan kemuliaan bagi Allah, maka itu berarti kekudusannya, kesuciannya, kesempurnaannya. Itulah keindahan Allah kita. Sebab itu ketika kita mempermuliakan Allah, memuji-muji Allah, maka kita harus mengingat bahwa Allah itu kita suci, Allah kita itu kudus, Allah kita itu benar. Karena Allah kita itu benar, maka kita pun harus hidup dalam kebenaran. Kita tidak boleh melakukan kejahatan. Karena Allah kita itu mulia dan agung, mulia dan besar. Sebab itu saya mengajak kepada adik-adik untuk selalu serius, untuk rindu melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran, perbuatan-perbuatan baik yang Allah inginkan dalam hidup kita. Maka ketika kita melakukan itu, maka sesungguhnya kita sedang mempermuliakan Allah, memuji-muji Allah. Nah, sebab itu kita harus patut untuk menyadari dan hati kita selalu berkata, Tuhan, saya mau untuk selalu memuji Tuhan. Saya selalu mau mempermuliakan Tuhan. Bukan hanya dengan menyanyi dan berdoa saja, tetapi dengan melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran. Untuk itulah nama Tuhan pasti akan ditinggikan. Nama Tuhan pasti akan dipermuliakan. Bagaimana kita bisa mengenal kehendak Allah? Maka kita mesti membaca kitab suci dengan sungguh-sungguh. Kita mesti mendengarkan khotbah-khotbah. Bahkan selalu bertanya kepada orang tua kita, mama kita, papa kita, ataupun kepada pendeta tentang jalan-jalan Tuhan. Seperti itu. Lalu yang keempat, ada kata amin. Kata amin itu berarti benar atau sungguh atau akan terjadi. Nah, ketika kita mengatakan di dalam doa amin, berarti kita percaya bahwa itu akan terjadi, bahwa itu akan dilakukan oleh Allah, bahwa itulah yang benar. Ketika kita berkata amin Tuhan, yang berarti kita percaya dengan segenap hati bahwa doa kita didengarkan oleh Allah, bahwa Dialah yang sanggup untuk melakukan apa yang telah kita doakan. Sebab ketika kita berkata amin di dalam doa kita, maka kita sungguh-sungguh bersandar kepada Allah bahwa doa kita pasti akan dijawab. Tidak ada doa yang tidak dijawab kecuali kalau kita berdoa untuk meminta sesuatu hal yang jahat. Allah tidak akan mengabulkan doa-doa yang jahat. Karena Allah itu apa tadi? Mulia. Allah itu suci. Jadi kita tidak boleh meminta yang jahat. Tidak boleh. Tetapi mintalah yang baik-baik. Begitu. Maka untuk itu, setelah kita melihat bahwa kemuliaan hanya bagi Allah, kerajaan adalah Dia punya, dan juga kebenaran,
maka seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu memperhatikan bahwa hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji sampai selama-lamanya. Kalau adik-adik merasa takut berdoa kepada Allah karena Allah kita Maha Kuasa. Kalau adik merasa bahwa adik adalah orang nakal, maka adik harus berdoa supaya menjadi orang yang baik. Karena Allah akan menolong adik-adik untuk menjadi anak-anak yang baik. Karena Allah kita mampu mengubah karakter kita atau kelakuan kita yang nakal, yang jahil. Untuk itu, demikianlah firman Allah. Maka adik-adik harus tetap di dalam Tuhan, memperhatikan perkataan Allah. Maka demikianlah firman Tuhan dari kakak. Maka mari kita menutup mata untuk firman Allah ini. Bapa, kami bersyukur atas firman kudus-Mu. Kiranya Tuhan, firman ini mengantar kami untuk selalu mempermuliakan Engkau, untuk selalu memuji Engkau, untuk semakin mengenal Engkau, bahwa Engkau saja yang layak dipuji, yang kudus dan yang sempurna. Ajarkanlah kami untuk hidup dalam kebaikan dan kebenaran, dan ajarkanlah dan ubahlah kami supaya kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkatilah hidup kami dan taruhlah firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menjadi teladan bagi semua orang. Maka terpujilah Allah yang Maha Kuasa, yang empunya kerajaan, yang empunya kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.